Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan hatimu sejenak, tarik napas perlahan dan biarkan dunia di sekitarmu meredup untuk sesaat. Video ini bukan untuk ditonton dengan tergesa, bukan pula untuk sekadar didengar sambil lalu. Ini adalah ruang hening, tempat kita berbicara tentang sesuatu yang sering terjadi, namun jarang disadari. Ada peristiwa-peristiwa dalam hidup yang tampak biasa, terasa manusiawi, bahkan sering dianggap wajar. Namun di balik itu, ada gerakan halus yang sedang menguji arah jiwamu. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk melihat sejauh mana kesadaranmu terjaga. Bukan untuk menghukummu, tetapi untuk menyingkap siapa dirimu saat tidak ada yang melihat. Jika akhir-akhir ini hatimu gelisah tanpa sebab yang jelas, jika dorongan datang justru saat kamu ingin menjadi lebih baik, atau jika kamu merasa sedang berperang dalam diam, maka jangan pergi. Bisa jadi ini bukan kebetulan. Bisa jadi ini adalah panggilan agar kamu kembali hadir sepenuhnya di hadapan Allah. Dengarkan dengan hati yang tenang, karena apa yang akan kita bahas bukan tentang orang lain, melainkan tentang dirimu sendiri. Bab 1. Saat godaan datang bukan untuk menyenangkan, tapi menguji kedalaman jiwamu. Ada fase tertentu dalam perjalanan batin manusia yang tidak pernah dibicarakan secara terang-terangan, namun hampir selalu dialami oleh mereka yang sedang mendekat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Fase itu adalah ketika hati mulai ingin tenang, niat mulai lurus, dan kesadaran perlahan terlepas dari hiruk-pikuk dunia, lalu tiba-tiba muncul godaan yang terasa jauh lebih kuat, lebih intens, dan lebih mengusik dari sebelumnya. Bukan karena kamu mundur, melainkan karena kamu maju. Dalam hikmah makrifat, setiap langkah mendekat kepada cahaya akan selalu diiringi oleh ujian yang mengukur seberapa tulus arah langkah itu. Dan salah satu ujian paling halus namun paling menguras batin adalah godaan yang menyentuh wilayah syahwat. Godaan ini sering disalahpahami sebagai kelemahan moral semata, padahal pada hakikatnya ia adalah bahasa ruhani yang sedang menguji kestabilan jiwa. Ketika seseorang mulai mengurangi kelalaian, memperbaiki salat, atau menjaga hati dari kebencian, maka wilayah batin menjadi lebih terang. Terangnya batin itulah yang membuat segala sesuatu tampak lebih jelas, termasuk dorongan-dorongan yang selama ini tersembunyi. Maka jangan heran jika godaan terasa meningkat, sebab yang berubah bukan serangannya, melainkan kesadaranmu. Dan kesadaran yang meningkat selalu membuat ujian terasa lebih nyata. Dalam pandangan makrifat, syahwat bukan musuh, melainkan energi yang harus ditempatkan dengan bijak. Namun ketika energi ini disentuh oleh bisikan yang ingin menjauhkan manusia dari kehadiran Allah, ia berubah menjadi alat yang sangat efektif untuk melemahkan ruh. Bukan dengan cara menghancurkan iman secara langsung, tetapi dengan mengalihkan fokus jiwa dari yang hakiki kepada yang sementara. Ketika perhatian terpecah, ketika batin sibuk dengan bayangan dan dorongan, maka kehadiran Allah tidak hilang, tetapi tertutup. Seperti matahari yang tetap bersinar, namun tertutupi awan yang kita biarkan sendiri. Ada kebijaksanaan ilahi, mengapa godaan ini sering datang saat seseorang berada dalam proses perbaikan diri. Allah tidak sedang menjatuhkan, melainkan memperlihatkan. Memperlihatkan bagian diri yang masih perlu disadari, disembuhkan, dan ditata ulang. Jiwa yang belum pernah diuji tidak akan pernah benar-benar mengenal kekuatannya. Dan jiwa yang sedang diuji bukanlah jiwa yang ditinggalkan, melainkan jiwa yang sedang diperhatikan. Karena hanya jiwa yang bernilai yang layak ditempa, bukan jiwa yang dibiarkan berjalan tanpa arah. Maka jika hari ini kamu merasakan pertarungan batin yang sunyi, dorongan yang datang tanpa diundang, atau kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, jangan terburu-buru menghakimi dirimu sendiri. Duduklah dengan tenang, sadari apa yang sedang terjadi, dan kembalikan pandangan hatimu kepada Allah. Dalam kelembutan kesadaran itulah kekuatan sejati dibangun. Bukan dengan memusuhi diri, bukan dengan menekan jiwa, tetapi dengan mengenal siapa dirimu saat diuji. Karena dari sinilah perjalanan ruhani yang sesungguhnya dimulai, bukan saat segalanya mudah, tetapi saat kamu memilih tetap sadar di tengah godaan yang datang diam-diam. Bab 2. Mengapa syahwat menjadi pintu paling halus untuk menyentuh jiwa?
Dalam perjalanan mengenal diri dan Tuhan, ada satu kenyataan yang jarang disadari dengan jujur, bahwa syahwat bukan sekadar dorongan jasmani, melainkan pintu kesadaran yang sangat sensitif. Ia berada di wilayah antara tubuh dan ruh, antara naluri dan makna. Karena itulah, ketika syahwat disentuh, yang bergetar bukan hanya tubuh, tetapi juga arah batin seseorang. Dalam kebijaksanaan para arif, apapun yang mampu menguasai perhatian terdalam manusia akan menentukan kemana jiwanya bergerak. Dan syahwat ketika tidak disadari memiliki kemampuan untuk mencuri perhatian itu dengan cara yang sangat lembut namun mendalam. Syahwat bekerja bukan dengan paksaan, melainkan dengan rasa ingin. Dan rasa ingin inilah yang sering membuat manusia merasa hidup, merasa berdenyut, merasa ada. Padahal perasaan itu seringkali hanyalah gema kosong dari jiwa yang sedang kehilangan pusatnya. Ketika manusia jauh dari kehadiran Allah dalam kesadarannya, ia akan mencari pengganti. Dan syahwat menawarkan sensasi instan yang tampak seperti jawaban, padahal hanya penunda. Disinilah tipu daya itu bekerja, bukan dengan keburukan yang jelas tetapi dengan kenikmatan yang tampak wajar dan manusiawi. Dalam pandangan makrifat, musuh ruhani tidak berusaha merampas iman secara kasar. Ia tahu bahwa iman yang dirampas dengan paksa akan melawan. Maka ia memilih jalan yang lebih halus, yaitu membuat iman sibuk. Sibuk dengan bayangan, sibuk dengan keinginan, sibuk dengan pergolakan batin yang tidak pernah selesai. Ketika jiwa terus sibuk, ia tidak sempat hadir. Dan ketika ia tidak hadir, ia mudah diarahkan tanpa sadar. Inilah mengapa syahwat menjadi senjata utama, karena ia tidak merusak dari luar, tetapi mengalihkan dari dalam. Ada satu ciri khas dari godaan jenis ini. Ia selalu terasa personal, seolah-olah sangat memahami dirimu. Ia muncul melalui hal-hal yang dekat dengan lukamu, kesepianmu, atau keinginan yang lama terpendam. Namun sebenarnya, ia tidak mengenalmu secara utuh. Ia hanya memanfaatkan celah yang belum diterangi kesadaran. Maka setiap kali kamu memilih untuk sadar, bukan bereaksi, celah itu mulai tertutup. Bukan karena dorongan itu lenyap, tetapi karena ia kehilangan kekuasaan atas arah jiwamu. Ketahuilah, bukan besarnya dorongan yang menentukan kehancuran seseorang, melainkan seberapa jauh ia kehilangan kendali atas kesadarannya. Syahwat yang disadari akan tunduk, sementara syahwat yang diabaikan akan memimpin. Maka kebijaksanaan ruhani tidak mengajarkan untuk membenci dorongan ini, tetapi untuk menempatkannya di bawah cahaya kesadaran ilahi. Di sanalah manusia kembali menjadi tuan atas dirinya sendiri, dan di sanalah jiwa perlahan menemukan ketenangan yang tidak lagi bergantung pada sensasi, melainkan pada kehadiran Allah yang senantiasa dekat, bahkan ketika godaan mencoba menarikmu menjauh. Bab 3. Saat jiwa diturunkan ke tingkat paling halus tanpa disadari. Ada cara jatuh yang tidak terasa seperti jatuh, namun justru itulah yang paling berbahaya bagi perjalanan ruhani. Bukan jatuh karena kebencian, bukan karena penolakan terhadap kebenaran, melainkan karena jiwa perlahan diturunkan tingkat kesadarannya melalui kenikmatan yang tampak sepele. Dalam keadaan ini, seseorang masih merasa baik-baik saja, masih menjalankan rutinitas ibadah, masih berbicara tentang kebaikan, namun ada sesuatu yang berubah secara perlahan di dalam batin. Kepekaan mulai menipis, kejernihan mulai kabur, dan hubungan dengan Allah terasa tidak lagi setajam sebelumnya, meski sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dalam hikmah para arif, setiap jiwa memiliki lapisan kesadaran. Ketika lapisan tertinggi aktif, manusia mampu melihat makna di balik peristiwa, mendengar isyarat di balik keheningan, dan merasakan kehadiran Allah dalam keseharian. Namun ketika jiwa terlalu sering mengikuti dorongan tanpa kesadaran, lapisan ini perlahan tertutup. Bukan karena Allah menarik diri, tetapi karena jiwa memilih untuk menurunkan fokusnya. Dan penurunan ini tidak terjadi secara drastis, melainkan setahap demi setahap, seperti air yang surut tanpa suara. Syahwat yang tidak disadari memiliki sifat menambatkan jiwa pada tubuh. Ia membuat perhatian terus kembali ke sensasi, ke bayangan, ke pemuasan yang tidak pernah benar-benar selesai. Ketika ini terjadi, ruh kehilangan ruang untuk bernapas. Doa tetap terucap, tetapi tidak menembus. Ayat tetap terdengar,
tetapi tidak bergetar. Bukan karena maknanya hilang, melainkan karena wadahnya sedang penuh oleh kebisingan batin. Inilah kondisi di mana seseorang merasa lelah tanpa sebab yang jelas, gelisah tanpa tahu sumbernya, dan kosong meski dikelilingi banyak hal. Yang membuat keadaan ini semakin halus adalah kenyataan bahwa ia sering disertai dengan pembenaran. Jiwa berkata bahwa ini manusiawi, bahwa ini wajar, bahwa semua orang juga demikian. Padahal yang sedang terjadi bukan sekadar manusiawi, melainkan pengabaian terhadap sinyal ruhani yang lembut. Setiap kali pembenaran dipilih daripada kesadaran, satu lapisan kepekaan diturunkan. Dan ketika kepekaan menurun, bisikan kebenaran menjadi semakin pelan, hingga akhirnya hampir tak terdengar. Namun rahmat Allah selalu lebih dekat daripada yang disangka. Penurunan ini bukan akhir, melainkan peringatan yang sangat lembut. Kegelisahan yang muncul tanpa sebab, rasa hampa yang datang di tengah kesenangan, dan kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Semua itu adalah undangan untuk kembali. Kembali mengangkat jiwa ke tingkat asalnya, bukan dengan kemarahan pada diri sendiri, tetapi dengan kejujuran yang tenang. Karena ketika seseorang menyadari bahwa ia sedang diturunkan tanpa sadar, saat itulah jalan untuk naik kembali mulai terbuka. Dan perjalanan naik ini tidak dimulai dengan kekuatan, melainkan dengan satu hal yang sangat sunyi, namun sangat menentukan. Kesadaran untuk hadir sepenuhnya di hadapan Allah, tanpa topeng, tanpa alasan, dan tanpa lari dari kebenaran diri. Bab 4. Pembenaran halus yang perlahan membungkam suara hati. Ada satu mekanisme batin yang bekerja sangat senyap ketika seseorang berada dalam pergulatan ruhani, dan mekanisme itu bernama pembenaran. Ia tidak datang dengan wajah kejahatan, melainkan dengan nada yang terdengar lembut, rasional, bahkan seolah penuh pengertian. Pembenaran membuat jiwa merasa aman di tengah pelanggaran kecil, membuat hati merasa tidak perlu gelisah atas bisikan yang seharusnya dihentikan sejak awal. Dalam pandangan makrifat, inilah titik di mana suara hati mulai dikalahkan, bukan oleh dosa besar, tetapi oleh alasan-alasan kecil yang terus diulang. Pembenaran selalu bekerja dengan mengaburkan batas. Ia tidak berkata bahwa yang salah adalah benar, tetapi ia berkata bahwa yang salah itu tidak terlalu salah. Ia membujuk jiwa untuk menunda kesadaran, bukan menolaknya secara langsung. Dan dalam penundaan itulah ruang gelap mendapatkan tempat. Jiwa tidak merasa sedang menjauh, hanya merasa sedang beristirahat. Padahal yang sedang terjadi adalah penurunan kewaspadaan, sebuah kondisi di mana hati menjadi tumpul tanpa disadari. Dalam kebijaksanaan ruhani, dosa yang paling melemahkan bukanlah yang membuat seseorang takut, tetapi yang membuatnya terbiasa. Ketika pembenaran terus diberi tempat, rasa bersalah perlahan menghilang, digantikan oleh rasa biasa. Disinilah bahaya sesungguhnya, karena hati yang tidak lagi bereaksi adalah hati yang kehilangan daya jaga. Ia masih tahu mana yang benar dan salah secara konsep, tetapi kehilangan getaran batin yang dahulu mengingatkannya untuk berhenti. Yang lebih halus lagi, pembenaran sering menyamar sebagai penerimaan diri. Jiwa berkata bahwa ia tidak ingin munafik, tidak ingin menekan diri, tidak ingin merasa terlalu keras pada diri sendiri. Padahal ada perbedaan yang sangat tipis antara kelembutan pada diri dan kelonggaran yang membiarkan jiwa tergelincir. Kelembutan sejati menuntun jiwa kembali ke pusatnya, sementara pembenaran justru membiarkan jiwa berjalan menjauh tanpa arah yang jelas. Namun Allah tidak membiarkan hambanya tanpa peringatan. Ketika pembenaran mulai membungkam suara hati, akan muncul kegelisahan yang tidak bisa ditenangkan oleh alasan apapun. Ketenangan semu tidak lagi memuaskan, dan ada rasa hampa yang semakin nyata. Itulah tanda bahwa jiwa sedang memanggil kejujuran. Bukan kejujuran untuk menyalahkan diri, tetapi kejujuran untuk berhenti bersembunyi. Karena pada saat seseorang berani melihat dirinya apa adanya, tanpa pembelaan dan tanpa topeng, disitulah pembenaran runtuh dan suara hati kembali berbicara dengan lembut namun tegas, menuntun jiwa pulang ke tempat asalnya. Bab 5. Mengapa jiwa yang memiliki misi selalu diuji lebih dalam? Tidak semua jiwa berjalan dengan beban yang sama, dan tidak semua hati diuji dengan kadar yang serupa. Dalam kebijaksanaan ilahi, setiap manusia membawa potensi yang berbeda, dan potensi itulah yang menentukan jenis ujian yang dihadirkan.
Jiwa yang ditakdirkan hanya untuk bertahan hidup akan diuji sekadarnya. Namun jiwa yang menyimpan kemungkinan untuk memberi cahaya akan ditempa dengan lebih serius. Bukan karena Allah ingin memberatkannya, tetapi karena jiwa semacam itu tidak akan matang tanpa tekanan yang mengungkap kedalaman sejatinya. Maka ketika godaan terasa lebih intens, lebih berulang, dan lebih melelahkan, seringkali itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda adanya tanggung jawab ruhani yang besar. Dalam pandangan makrifat, setiap jiwa yang membawa misi kebaikan memiliki getaran yang mengganggu keseimbangan wilayah gelap. Ia tidak harus menjadi ulama, pemimpin, atau tokoh besar. Cukup dengan menjadi manusia yang sadar, jujur, dan bercahaya, ia sudah menjadi ancaman bagi kegelapan. Karena cahaya sekecil apapun mampu memperlihatkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Maka godaan diarahkan bukan hanya untuk menjatuhkan, tetapi untuk melemahkan arah. Bukan agar jiwa itu hilang, tetapi agar ia lupa siapa dirinya. Syahwat menjadi alat yang sangat efektif dalam ujian ini, karena ia mampu menambatkan jiwa pada lapisan terendah keberadaan. Ketika jiwa terlalu sibuk mengurus dorongan, ia kehilangan ketinggian pandang. Ketika kesadaran terikat pada sensasi, misi perlahan memudar. Bukan karena misi itu dicabut, tetapi karena jiwa tidak lagi cukup jernih untuk mendengarnya. Dan inilah strategi paling halus, membuat seseorang tetap hidup, tetap berjalan, tetapi tanpa arah yang sejati. Banyak jiwa yang sebenarnya hampir sampai, namun berhenti di tengah jalan karena merasa lelah, merasa bersalah, atau merasa tidak layak. Padahal kelelahan itu adalah tanda proses, bukan tanda kegagalan. Jiwa yang tidak punya tujuan besar jarang merasakan pertarungan batin yang dalam. Sebaliknya, jiwa yang sedang dipersiapkan akan selalu diajak berhadapan dengan dirinya sendiri, agar ia tidak membawa luka, ketergantungan, atau kebingungan ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Karena misi yang bersih hanya bisa diemban oleh jiwa yang telah mengenal kegelapannya sendiri. Maka jika kamu merasa diuji di titik yang orang lain tidak pahami, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa ada yang salah dengan dirimu. Bisa jadi justru sebaliknya. Bisa jadi Allah sedang menyingkapkan lapisan-lapisan dalam jiwamu agar kamu tidak berjalan dalam ilusi. Setiap godaan yang kamu hadapi dengan kesadaran, setiap dorongan yang kamu pahami tanpa dituruti, sedang membentuk kedewasaan ruhani yang tidak terlihat oleh manusia. Dan pada waktunya, kamu akan mengerti bahwa semua ujian itu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk memastikan bahwa ketika kamu melangkah lebih jauh, yang berjalan bukan ego, bukan luka, tetapi jiwa yang telah mengenal arah pulangnya. Bab 6. Perang yang sebenarnya terjadi di dalam kesadaranmu sendiri. Banyak orang mengira bahwa godaan datang dari luar dirinya, dari situasi, dari manusia lain, atau dari keadaan yang tidak bisa dikendalikan. Padahal dalam pandangan makrifat, semua yang datang dari luar hanyalah pemicu, bukan penentu. Perang yang sesungguhnya tidak pernah terjadi di mata, di telinga, atau di tubuh, melainkan di ruang paling sunyi dalam diri manusia, kesadarannya. Di sanalah keputusan dibuat, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan arah perhatian. Apa yang kamu beri ruang dalam kesadaranmu, itulah yang akan membesar dan memimpin. Ketika dorongan muncul, yang diuji bukan kekuatan fisik, melainkan kehadiran batin. Jiwa yang hadir akan mampu melihat dorongan itu sebagai sesuatu yang datang dan pergi, bukan sebagai perintah yang harus ditaati. Namun jiwa yang lalai akan langsung melebur dengan dorongan tersebut, seolah tidak ada jarak antara keinginan dan tindakan. Di titik inilah manusia kehilangan kebebasannya tanpa sadar, bukan karena dipaksa, tetapi karena tidak hadir untuk memilih. Maka sesungguhnya kemenangan pertama dalam perang ini bukanlah menolak, melainkan menyadari. Kesadaran memiliki sifat yang sangat lembut namun berwibawa. Ia tidak melawan dengan kekerasan, tidak berteriak, tidak memukul balik. Ia hanya hadir sepenuhnya. Dan kehadiran inilah yang membuat dorongan kehilangan daya cengkeramnya. Seperti bayangan yang lenyap ketika cahaya dinyalakan, dorongan yang disadari tidak bisa bersembunyi. Ia masih ada, tetapi tidak lagi menguasai. Inilah rahasia yang jarang dipahami, bahwa banyak manusia kalah bukan karena dorongannya terlalu kuat,
tetapi karena kesadarannya terlalu jarang dihadirkan. Dalam perjalanan ruhani, ada masa di mana seseorang harus belajar duduk bersama gelora batinnya tanpa terburu-buru melarikan diri. Bukan untuk menikmati, bukan untuk menuruti, tetapi untuk mengenal. Mengenal bagaimana dorongan itu muncul, apa yang memicunya, dan kemana ia ingin menarik jiwa. Dari pengenalan inilah lahir kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan selalu lebih kuat daripada penekanan. Jiwa yang ditekan akan mencari jalan keluar, tetapi jiwa yang dipahami akan tenang dan patuh. Allah tidak meminta hambanya menjadi makhluk tanpa dorongan, tetapi menjadi makhluk yang sadar. Kesadaran inilah yang mengangkat manusia dari sekadar reaksi menjadi pilihan. Ketika kamu mampu berkata dalam hati, "Aku sedang diuji dan aku melihatnya," maka pada saat itu kamu tidak lagi berada di posisi lemah. Kamu sedang berdiri sebagai saksi, bukan sebagai korban. Dan saksi selalu memiliki jarak yang cukup untuk tidak terseret. Maka jangan mencari musuh di luar dirimu, dan jangan pula memusuhi dirimu sendiri. Arahkan perhatianmu ke dalam, ke tempat keputusan dibuat sebelum tindakan lahir. Di sanalah jihad paling sunyi berlangsung, jihad yang tidak disaksikan siapapun selain Allah. Setiap kali kamu memilih untuk hadir, untuk sadar, untuk tidak larut dalam arus dorongan, kamu sedang memperluas wilayah kebebasan batinmu. Dan kebebasan inilah yang perlahan membentuk ketenangan sejati, ketenangan yang tidak bergantung pada kondisi, tidak terguncang oleh godaan, dan tidak goyah oleh gelap, karena ia berakar pada kesadaran akan kehadiran Allah yang selalu dekat, bahkan lebih dekat daripada dorongan itu sendiri. Bab 7, saat Allah membiarkan godaan datang sebagai bentuk perhatiannya. Ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang bertanya dalam diam, mengapa Allah seakan membiarkan godaan datang berulang kali, seolah tanpa jeda, seolah tidak diberi ruang untuk bernapas. Pertanyaan ini lahir bukan dari pembangkangan, melainkan dari kelelahan batin. Namun dalam pandangan makrifat, apa yang tampak sebagai pembiaran seringkali justru merupakan bentuk perhatian yang paling dalam. Allah tidak selalu menjauhkan hambanya dari ujian, karena ada jenis kedewasaan ruhani yang hanya bisa lahir ketika jiwa dibiarkan berhadapan langsung dengan pilihannya sendiri. Allah Maha mengetahui batas setiap jiwa. Tidak ada satupun godaan yang datang tanpa ukuran. Jika ia diizinkan hadir, maka di dalam dirimu sudah disiapkan kemampuan untuk menghadapinya, meski kemampuan itu belum kamu sadari sepenuhnya. Dalam kebijaksanaan ilahi, godaan bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyingkap. Menyingkap sejauh mana ketergantunganmu pada Allah, sejauh mana kesadaranmu hidup, dan sejauh mana hatimu masih mencari pegangan selain Dia. Tanpa ujian, semua itu akan tetap tersembunyi, bahkan dari dirimu sendiri. Seringkali manusia mengira bahwa tanda dicintai Allah adalah hidup yang tenang tanpa guncangan. Padahal ketenangan tanpa kesadaran bisa melahirkan kelalaian. Allah lebih menginginkan hamba yang terjaga daripada hamba yang sekadar nyaman. Maka godaan dibiarkan datang agar jiwa terbangun, agar hati tidak tertidur dalam rutinitas ibadah yang kosong, agar manusia tidak merasa aman dengan amal tanpa kehadiran batin. Dalam ujianlah iman diuji bukan pada bentuknya, tetapi pada kedalamannya. Ada rahasia besar di balik godaan yang terus kembali. Setiap kali kamu tergelincir lalu kembali menoleh kepada Allah dengan hati yang lebih jujur, lapisan kesombongan halus mulai runtuh. Jiwa yang merasa kuat akan dilunakkan, jiwa yang merasa mampu akan diajarkan bergantung. Dan ketergantungan inilah inti tauhid yang sejati. Bukan sekadar mengakui dengan lisan bahwa Allah Maha Kuasa, tetapi merasakan dengan seluruh keberadaan bahwa tanpanya kita tidak memiliki daya apapun. Yang berbahaya bukanlah ketika seseorang diuji berulang kali, tetapi ketika ia berhenti kembali. Selama hatimu masih ingin pulang, selama batinmu masih gelisah ketika menjauh, selama ada rasa malu dan harap yang hidup bersamaan, itu tanda bahwa Allah masih memeliharamu. Karena hati yang telah ditinggalkan benar-benar akan merasa tenang dalam kelalaian. Maka jika hari ini kamu masih bergumul, masih berjuang, masih merasa berat namun tidak menyerah, ketahuilah bahwa itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda bahwa Allah sedang membentukmu secara langsung, tanpa perantara,
melalui medan paling sunyi dalam dirimu. Pada akhirnya akan datang satu fase di mana kamu menyadari bahwa godaan tidak lagi terasa sebagai musuh, melainkan sebagai pengingat. Setiap dorongan yang muncul menjadi alarm kesadaran untuk kembali hadir, kembali merendah, kembali mengingat Allah. Di titik inilah jiwa naik kelas. Bukan karena godaan berhenti, tetapi karena hubunganmu dengan Allah menjadi lebih dalam dari apapun yang mencoba menarikmu menjauh. Dan ketika hubungan itu menguat, kamu akan mengerti bahwa semua yang pernah datang untuk mengguncangmu, sesungguhnya sedang diarahkan untuk meneguhkanmu, agar jiwamu tidak bersandar pada apapun selain Dia. Bab 8. Membersihkan jejak godaan agar jiwa kembali ringan. Setiap godaan yang pernah singgah, meski telah berlalu, meninggalkan jejak halus di dalam jiwa. Jejak itu bukan selalu berupa dosa yang terlihat, tetapi berupa bayangan, kebiasaan berpikir, dan arah perhatian yang perlahan terbentuk. Dalam pandangan makrifat, pembersihan jiwa bukan sekadar berhenti dari perbuatan, melainkan memulihkan arah batin agar kembali jernih. Karena seseorang bisa saja tidak lagi terjatuh, namun masih membawa residu kelekatan yang membuat hatinya berat dan sulit hadir sepenuhnya di hadapan Allah. Membersihkan jiwa tidak dilakukan dengan kemarahan pada masa lalu, sebab kemarahan justru mengikat jiwa pada apa yang ingin dilepaskan. Pembersihan yang sejati selalu dimulai dari penerimaan yang sadar, bahwa manusia pernah lemah, pernah lalai, dan pernah terseret. Kesadaran ini bukan untuk membenarkan, tetapi untuk mengakui dengan jujur tanpa menambah luka baru. Dalam kejujuran yang tenang, rahmat Allah menemukan jalan masuk, karena rahmat tidak turun pada jiwa yang berpura-pura kuat, tetapi pada jiwa yang berani mengakui ketergantungannya. Jejak godaan sering bertahan karena ada ruang kosong dalam diri yang belum terisi dengan makna. Jiwa tidak bisa hidup dalam kekosongan. Jika ia tidak dipenuhi oleh zikir, pemahaman, dan kehadiran ilahi, maka bayangan lama akan kembali menempati ruang itu. Maka pembersihan bukan hanya tentang mengosongkan, tetapi juga mengisi. Mengisi pikiran dengan ilmu yang menenangkan, mengisi waktu dengan kesadaran, dan mengisi hati dengan rasa cukup yang lahir dari kedekatan dengan Allah, bukan dari pemuasan dorongan sesaat. Dalam proses ini, kelembutan sangat dibutuhkan. Jiwa yang dibersihkan dengan kekerasan akan retak, sedangkan jiwa yang dibersihkan dengan kesabaran akan menguat. Setiap kali bayangan lama muncul, jangan langsung panik atau membenci diri. Hadapilah dengan kesadaran dan kembalikan perhatianmu dengan lembut kepada Allah. Seperti debu yang menempel pada kaca, ia tidak dibersihkan dengan memukul, tetapi dengan usapan yang sabar dan berulang. Begitulah jiwa, ia menjadi jernih bukan karena satu usaha besar, tetapi karena istiqamah dalam hal-hal kecil yang dilakukan dengan hadir. Seiring waktu, kamu akan merasakan perubahan yang tidak bisa dijelaskan secara dramatis, namun sangat nyata. Hati terasa lebih ringan, pandangan lebih bersih, dan keinginan tidak lagi mendesak seperti dulu. Bukan karena kamu kehilangan dorongan, tetapi karena dorongan itu tidak lagi menjadi pusat hidupmu. Di titik ini, jiwa mulai kembali ke fitrahnya, ke keadaan di mana Allah menjadi rujukan pertama sebelum apapun yang lain. Dan ketika jiwa berada di keadaan ini, godaan tidak lagi meninggalkan luka, karena ia tidak menemukan tempat untuk menetap. Ia datang dikenali, lalu pergi, sementara hati tetap tenang dalam kehadirannya. Bab 9. Kemenangan sunyi yang hanya dikenal oleh Allah. Dalam perjalanan ruhani, tidak semua kemenangan disertai sorak dan tidak semua keberhasilan terlihat oleh mata manusia. Justru kemenangan yang paling menentukan sering terjadi dalam kesunyian yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Ketika seseorang menahan diri saat tidak ada yang melihat, ketika ia memilih diam di tengah gelora batin, dan ketika ia kembali kepada Allah tanpa saksi selain kesadarannya sendiri, disitulah kemenangan sejati berlangsung. Kemenangan ini tidak mengubah penampilan luar, tetapi mengubah arah hidup secara perlahan dan mendalam. Manusia terbiasa mengukur keberhasilan dari apa yang tampak, namun Allah menilai dari apa yang disembunyikan. Dalam makrifat, satu detik kesadaran yang jujur di tengah godaan
memiliki bobot yang jauh lebih besar daripada banyak amal yang dilakukan tanpa kehadiran hati. Karena pada detik itu, manusia berdiri sebagai hamba yang memilih Allah di atas dirinya sendiri. Pilihan inilah yang membentuk kedewasaan ruhani, bukan pujian, bukan pengakuan, dan bukan citra baik di mata sesama. Kemenangan sunyi ini sering tidak langsung menghadirkan rasa puas. Bahkan terkadang ia terasa hampa, seolah tidak ada yang berubah. Namun di balik keheningan itu, sesuatu sedang dibangun. Jiwa menjadi lebih kokoh, pusat kesadaran bergeser, dan ketergantungan pada sensasi perlahan melemah. Apa yang dulu terasa mendesak kini terasa bisa dilewati. Apa yang dulu menguasai kini bisa diamati. Perubahan ini tidak spektakuler, tetapi ia menetap karena lahir dari pilihan yang berulang dan sadar. Ada saat di mana seseorang baru menyadari buah dari kemenangan sunyi ini jauh di kemudian hari. Ia merasa lebih tenang menghadapi ujian, lebih jernih mengambil keputusan, dan lebih lembut dalam memandang dirinya sendiri dan orang lain. Ini bukan hasil dari latihan mental semata, tetapi dari hubungan yang semakin dalam dengan Allah. Hubungan yang dibangun bukan melalui euforia, melainkan melalui kejujuran dalam sunyi. Dan hubungan seperti inilah yang tidak mudah goyah, karena akarnya tertanam dalam pengalaman batin yang nyata. Ketahuilah bahwa setiap kali kamu menahan diri, bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena sadar akan kehadiran Allah, satu lapisan cahaya ditambahkan ke dalam jiwamu. Cahaya ini tidak selalu terasa hangat, namun ia menerangi. Ia membimbingmu, bahkan ketika kamu tidak tahu kemana harus melangkah. Maka jangan remehkan perjuangan yang tidak dilihat siapapun. Dalam kesunyian itulah Allah menyaksikan, menilai, dan menumbuhkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dan ketika saatnya tiba, kamu akan memahami bahwa kemenangan-kemenangan sunyi itulah yang sebenarnya mempersiapkanmu untuk berjalan dengan tenang, tanpa tergesa, dan tanpa takut kehilangan apapun selain Dia. Bab 10. Jika kamu masih merasakan perjuangan, itu tanda jiwamu belum padam. Ada satu kesalahpahaman yang sering tumbuh di dalam hati manusia ketika ia terus diuji, yaitu mengira bahwa perjuangan adalah tanda kegagalan. Padahal dalam pandangan makrifat justru sebaliknya. Selama masih ada pertarungan batin, selama masih ada rasa gelisah ketika menjauh, dan selama masih ada keinginan untuk kembali meski berkali-kali tergelincir, itu adalah bukti bahwa jiwa masih hidup. Jiwa yang benar-benar padam tidak lagi bertanya, tidak lagi gelisah, dan tidak lagi merasa kehilangan apapun ketika jauh dari Allah. Maka perjuangan bukanlah aib, melainkan tanda adanya cahaya yang belum padam di dalam dirimu. Seringkali manusia mengira bahwa orang yang dekat dengan Allah adalah mereka yang tidak lagi tergoda. Padahal kedekatan tidak selalu ditandai oleh hilangnya dorongan, tetapi oleh cara seseorang menyikapinya. Ada jiwa yang tampak tenang karena tidak diuji, dan ada jiwa yang tampak bergolak karena sedang dimurnikan. Allah tidak mengukur kedewasaan dari seberapa sedikit ujian, tetapi dari seberapa jujur seseorang berdiri di hadapannya saat ujian itu datang. Kejujuran inilah yang menjadi pintu rahmat, bukan kesempurnaan yang dipaksakan. Jika hari ini kamu masih merasa lelah, masih merasa berat, namun tetap memilih untuk tidak menyerah, itu berarti kamu sedang berjalan di jalur yang benar meski terasa gelap. Jalan ruhani memang tidak selalu terang di mata, karena ia dibangun dari keyakinan, bukan kepastian kasat. Banyak fase di mana seseorang harus berjalan hanya dengan satu bekal. Niat untuk tetap menghadap Allah meski hatinya belum sepenuhnya tenang. Dan niat inilah yang seringkali lebih bernilai daripada perasaan khusyuk yang datang dan pergi. Allah tidak menunggu hambanya menjadi suci untuk mencintainya. Justru dalam keadaan paling rapuh, paling bingung, dan paling jujur, rahmatnya paling dekat. Selama kamu masih mau menengadahkan hati, masih mau berkata dalam diam bahwa kamu membutuhkannya, maka pintu itu tidak pernah tertutup. Yang menjauhkan manusia bukan dosa semata, tetapi keputusasaan yang membuatnya berhenti kembali. Selama kamu tidak berhenti kembali, perjalanan ini belum berakhir. Pada akhirnya akan datang satu masa di mana kamu menoleh ke belakang dan menyadari bahwa semua yang pernah kamu anggap sebagai beban ternyata adalah bagian dari pembentukan. Godaan yang dulu terasa ingin menghancurkanmu, justru mengajarkanmu kerendahan hati.
Kejatuhan yang dulu kamu sesali justru membuatmu lebih lembut dan sadar. Dan di titik itu, kamu tidak lagi bertanya mengapa semua ini terjadi, karena hatimu telah memahami tanpa kata. Kamu akan tahu bahwa selama kamu masih berjuang, masih kembali, dan masih ingin dekat kepada Allah, kamu tidak pernah kalah. Kamu hanya sedang ditempa, agar suatu hari nanti jiwamu cukup matang untuk berdiri tenang di hadapannya, tanpa lari, tanpa topeng, dan tanpa rasa takut kehilangan apapun selain Dia. Sebelum kita menutup ruang hening ini, izinkan hatimu diam sejenak. Apapun yang sedang kamu hadapi, apapun godaan yang terasa berat hari ini, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah lalai melihat perjuanganmu. Tidak ada satupun detik kesadaran, satu tarikan napas penahanan diri yang sia-sia di sisinya. Jika kamu masih berjuang, itu tanda jiwamu masih hidup. Jika kamu masih ingin kembali, itu tanda pintu belum tertutup. Jangan menyerah hanya karena perjalanan ini sunyi. Justru dalam sunyi itulah Allah paling dekat. Tetaplah sadar, tetaplah rendah hati. Dan ketika godaan datang lagi, ingatlah, kamu tidak sedang dihancurkan, kamu sedang dibentuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.